Pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang review database 1. Pokok bahasannya yaitu pendahuluan ER model, model relational, dan struktur query language, serta normalisasi. Tujuan belajar memahami database manajemen sistem dan komponen utamanya, memahami ER model dan dapat menggunakannya sebagai desain awal dari database, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Pendahuluan. Pada saat sekarang ini, kesuksesan suatu organisasi bergantung pada kemampuannya menangkap data secara akurat dan tepat waktu. Dalam hal pengoperasian, pengaturan data, serta secara efektif maupun penggunaan data untuk keperluan analisis. Kemampuan untuk mengatur atau mengolah sejumlah data dan kecepatan untuk mencari informasi yang relevan adalah aset yang sangat penting bagi suatu organisasi. ER model. Pada ER model, gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya. ER model biasa digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. ER model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail, presisi, dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam DBMS. Entity, atribut, dan himpunan entity. Entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek lain. Atribut adalah entity digambarkan dalam basis data dengan menggunakan himpunan atribut. Kumpulan entity yang sejenis disebut dengan himpunan entity. Contoh dari ER model. Di bawahnya adalah dari gambar adalah contoh ER model employee, entity employee yang mempunyai atribut SSN, primary key, name, dan load. Relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entity. Misalnya, entity employees berrelasi works in dengan entity department. Himpunan relasi adalah himpunan dari relasi yang sejenis. Entity employee berrelasi dengan dirinya sendiri dengan relasi reports to.
Fitur tambahan untuk AR model yaitu batasan kunci atau key constraint. Pada batasan kunci atau key constraint, entity employee dengan relasi manage dengan entity departemen. Batasan kunci key constraint contohnya itu one to one, one to many, many to one, many to many. One to one digunakan ketika satu entity berrelasi dengan satu anggota entity berrelasi dengan tepat satu anggota entity lainnya, entity dari entitas lain. One to many jika satu entity bisa untuk banyak entity lain. Many to one digunakan ketika banyak entity berrelasi dengan satu entity. Fitur tambahan untuk AR model contohnya employee dengan berrelasi dengan departemen, relasi manage dan works in. Employee dan departemen bisa relasi many to many, banyak bekerja works in, departemen bekerja ke banyak departemen, dan satu pekerja memanajeri banyak departemen. Fitur tambahan untuk AR model entity lemah, weak entity. Entity lemah adalah jika atribut dari suatu entitas membutuhkan nilai dari atribut dari entitas yang berrelasi dengannya, maka entitas tersebut termasuk entity lemah atau weak entity. Hierarki kelas ini seperti pada bahasa C. Employee adalah entitas hourly AMS dan kontrak AMS. Jadi dapat disimpulkan bahwa pegawai honorer dan pegawai yang dikontrak merupakan subset atau turunan dari kelas employee. Agregasi dilakukan ketika suatu relasi dapat diwakili oleh satu relasi saja. Contohnya, entitas employees berrelasi monitor, berarti banyak sponsor dimonitori oleh banyak pegawai. Model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tupel yang semua barisnya bersifat distinct atau unik. Relasi dibagi menjadi dua bagian, instance dan skema. Contoh relasi student. Pada tabel student ada 5 field, 5 kolom, yaitu SID, name, login, age, dan GPA.
Kita dapat melakukan query pada beberapa tabel yang sering berrelasi. Jika terdapat tabel enroll yang berrelasi dan tabel student dengan key field SID, primary key-nya adalah SID. Tabel enroll in batasan integritas, integrity constraint. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instance dalam basis data, misal batasan domain. Batasan integritas atau integrity constraint ada dua, yaitu primary key constraint dan foreign key. Primary key nilainya harus tidak boleh sama. Primary key harus unik. Foreign key adalah primary key yang digunakan untuk relasi. Struktur query language atau disingkat SQL adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk SQL standar adalah sebagai berikut: select, distinct, select list, from list, where, qualification. Pada select, kita dapat mengetikkan select field kolom yang ingin ditampilkan, dari tabel apa, from tabel apa, where kualifikasinya, misal IP sama dengan 1. Bagian-bagian sintaksis SQL: from list pada klausa form, select list, kualifikasi pada klausa where, kata kunci distinct, nested query. SQL mendukung 5 fungsi agregat, yaitu count untuk menghitung jumlah baris, sum untuk menjumlahkan seluruh data, AVG digunakan untuk mencari rata-rata, max digunakan untuk mencari nilai maksimal dari suatu kolom, min digunakan untuk mencari nilai minimal dari suatu kolom.
Normalisasi. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakang diperlukannya normalisasi adalah karena adanya penyimpanan informasi yang redundan. Redundan adalah data yang sama disimpan beberapa kali, sehingga itu akan memenuhi memori. Bentuk normal pertama. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Jadi, pada contoh NIP, dengan NIP yang sama dengan nama Endang J. Permana, hobinya ada 2. Karena bentuk normal pertama hanya mengizinkan untuk satu baris hanya ada satu nilai, sehingga perlu dipecah menjadi primary key-nya tetap 10 11 3024 dengan nama Endang J. Permana, hobinya olahraga. Kemudian 10 11 3024 dengan nama Endang J. Permana, hobinya baca buku. Dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang sangat jelas. Bentuk normal kedua. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Kunci pada tabel ini yaitu primary key. Tetapi ada atribut pada mata kuliah yang tidak mengandung pada atribut primary key, sehingga atribut primary key suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci. Contohnya kode proyek, nama, alamat kota. Kode proyek dan nama itu sudah memiliki ketergantungan, tetapi alamat kota juga memiliki ketergantungan terhadap nama, maka harus dibaca menjadi kode proyek, nama, dan nama alamat kota. Dijadikan 2 tabel. Tabel pertama latihan soal. Gambarlah sebuah diagram R yang mengungkapkan informasi perusahaan rekaman Newton memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya seperti halnya pada perusahaan lain dalam sebuah database. Pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi 2.500 per hari. Tiap musisi yang melakukan rekaman di Newton mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi yang lain, dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Newton mempunyai nama. Contoh gitar, Schneider flat, dan kunci musik, contoh C B flat, E flat. Tiap album yang ditaruh di Newton mempunyai judul rekaman, tanggal, copyright, format, contoh CD atau MC, dan sebuah identifikasi album. Tiap lagu yang dicatat di Newton mempunyai judul dan pengarang lagu. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen, dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Tiap album punya beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Tiap lagu yang dibawakan oleh satu atau lebih musisi, dan musisi bisa membawakan beberapa lagu. Tiap lagu dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Ini adalah R yang telah dibuat. Entiti alamat musisi mempunyai atribut alamat dan nomor telepon. Kemudian mempunyai relasi memiliki dengan musisi. Musisi beratribut SSN dan nama. Mempunyai relasi memainkan
instrumen, memainkan instrumen dengan kunci musik dan nama lagu. Musisi memiliki album dan musisi membawakan lagu. Satu musisi membawakan beberapa lagu. Satu lagu mempunyai satu album. Dan tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Berarti relasinya adalah many to one. Banyak lagu dan dalam satu album. Relasi antara lagu dan musisi, seorang musisi menyanyikan beberapa lagu, berarti one to many. Musisi memiliki album, berarti one to many. Seorang musisi memiliki banyak album. Alamat musisi memiliki alamat musisi. Apa saja pilihan yang ada untuk melakukan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada dep? Jawab. ID 1, nama Jones, age 24, gajinya 900. 2, Smith, age-nya 23, gajinya 790. Departemennya market, budgetnya 500, manager ID-nya 2. ID-nya 2, di ID-nya 1, PJTTM-nya 75. Works, pada tabel works. Lakukan normalisasi pada tabel kuliah memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, dan uang. Kode kuliah A. Karena pada tabel ini sudah berada pada normal pertama, tetapi belum berada pada normal kedua, sehingga tabel kuliah harus dipecah menjadi tabel mata kuliah, yaitu kode kuliah dengan kolom kode kuliah, nama kuliah, SKS, dan semester, dan tabel kuliah dengan field nama dosen, tabel dosen, kode dosen, dan nama dosen, jadwal kuliah. Jadwal kuliah memiliki field kode kuliah, kode dosen, waktu, dan uang. Pada tabel mata kuliah sudah berada pada bentuk normal yang ketiga. Pada tabel dosen juga sudah berada pada bentuk normal yang ketiga. Jadwal kuliah juga sudah berada pada bentuk normal yang ketiga.
Selesai.